Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom. Ada sukacita ya di rumah Tuhan hari ini Bapak Ibu, amin. Boleh gak sebelum kita mulai sapa kanan kirinya dulu dong. Katakan Tuhan Yesus sayang sama kamu. Yesus sayang sama kamu. Haleluya. Saudara, seberapa banyak ya di antara Bapak Ibu sekalian yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu ada di tengah-tengah kita hari ini. Amin, percaya Bapak Ibu ya. Dan saya percaya Bapak Ibu ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita, hadirat Tuhan itu pasti memenuhi setiap kita. Dan gak cuma memenuhi setiap kita, tapi hadirat Tuhan itu menyembuhkan setiap kita, dia memulihkan setiap kita dan membebaskan setiap kita. Amin. Amin. Hari ini mari sama-sama kita satukan hati, kita mau jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Ya Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam setiap musim hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini kami umat-umat-Mu Tuhan, kami bersekutu bersama menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik. Kami meninggikan, memuliakan Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Dalam segala situasi, kami mau terus menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu dan percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Mari kita bersama angkat pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sebab kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, mari nyatakan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Kami percaya akan janji dan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan atas setiap kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan.
tetap percaya, ku percaya, janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari lebih lagi nyatakan, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah di dalam kekuatanmu, segalanya ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ya, mari dengan segenap hatimu lebih lagi kita nyatakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Katakan, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami mau berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saudara kita ambil waktu, mari kita sembah Tuhan. Biar Kau lawat
Kau jamah kami pribadi, lepas pribadi hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu lawatanmu, sumber keselamatan kami, sumber kesembuhan, sumber pemulihan kami Yesus. Oh, kami bawa sembah, kami bawa syukur kami hanya kepadamu. Menyatakan hati kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Oh, syakaralab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 ala
Penuhi kami. Kami menyanyikan kebesaran-Mu Yesus sampai selama-lamanya. Suaramu nyatakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menepati janji. Yuk lebih lagi sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku. Dengan iman kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari dengan imanmu lebih lagi kita nyatakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Nyatakan ku percaya, amin, tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Oh, haleluya. Mari lebih lagi tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Apapun kondisi kami Tuhan, kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau yang siap bersuka cita, sama-sama kita katakan. Amin. Semangat memuji Tuhan ya Bapak Ibu. Lambaikan tanganmu yang bersuka cita hari ini. Haleluya. Boleh kita tepuk tangan sama-sama seirama. Hey. Sebab Dia Allah yang baik. Amin. Amin.
Yuk sama-sama ya, kita mau katakan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku. Kami bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kau yang diberkati Tuhan, sorakan haleluya. 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 Lebih keras lagi Bapak Ibu, sama-sama, come on. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Angkat tangan kita sama-sama. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Sekali lagi katakan, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Lebih lagi kita nyatakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Dengan iman kami nyatakan, Engkau baik Tuhan Yesus, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sekali lagi katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tanganmu, amin. Kita katakan sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Panggil nama Yesus. Sambil ingat kebaikan Tuhan di hidupmu, nyatakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Lebih sungguh lagi katakan bersama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Sambil tunjuk kanan kirinya katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you.
so good to me. He's so good to you and me. Dengan tepuk tangan. Haleluya. Kami berterima kasih dan bersuka cita karena kami tahu betul Engkau baik atas setiap kami Tuhan. Apapun yang kami alami kami tahu Engkau terlalu baik atas setiap kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari ini Tuhan kami bawa yang terbaik juga untuk Engkau Tuhan Yesus. Biar ini menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Thank you Jesus. Sungguh Engkau begitu besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tiada satu pun yang menandingi kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Rejoice, all the earth rejoice. He roused himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, tremble at his voice. Sing together. How great is our God, who sing with me, how is our God, and all we see how great is our God. One more time, sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Hallelujah, how great is our God. Is in His hand. Time is in His hands. Beginning and the end. Beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son. Father, Spirit, Son. The Lion and the Lamb. The Lion and the Lamb. The Lion and the Lamb. How great is our God. Oh, sing with me, sing with me. How great is our God, and all we see how great is our God. Oh, how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me. How great is our God, and all we see how great is our God. Let us sing Jesus, Jesus' name above all names. Oh, you are worthy of praise, and my heart will sing, And my heart will sing.
sing how great is our God. Oh, name above all names. Name above all names. You are worthy. My heart will sing, and my heart will sing how great is our God. Once again, let's worship God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari lebih lagi bersama nyatakan how great is our God. Oh, sing with me. Is our God, and all we sing. How great is our God. Mari sekali lagi, lebih lagi angkat suaramu nyatakan how great is our God. Oh, sing with me. Is our God. And all we see how great. And all we see. And all we see how great. And all we see how great is our God. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. As we speak your name, Jesus. Selagi kami memanggil namamu Yesus, Yes, you are the anointed one. ya Engkaulah yang diurapi itu. You are the Messiah. Engkaulah Sang Mesias. You are the name that is above every other name. Engkaulah nama di atas segala nama. So thank you that we can speak your name this morning, Lord. Jadi terima kasih bahwa kami masih bisa mengucap namamu pagi hari ini Yesus. Jesus. Yesus. Yeshua. Yeshua. I pray, Lord, that it will not just be something we articulate and speak in words, Aku berdoa Tuhan bahwa kiranya ini bukan hanya sesuatu yang kami ucapkan saja sebagai kata-kata. but this morning, Lord, from our spirit, we declare the name of Jesus. Tapi pagi hari ini dari roh kami ya Tuhan kami ucapkan nama Yesus. And as we speak your name, Dan selagi kami mengucap namamu, our Abba Father, you stretch forth your hand Aba Bapa Engkaulah yang mengulurkan tanganmu. and you heal, Engkau yang menyembuhkan. you transform, Engkau yang mengubahkan. you establish, Engkau yang menetapkan. you speak and it is done. Engkau yang berfirman dan itu jadi. So thank you for giving us, Lord, the understanding this morning Jadi terima kasih Tuhan bahwa pagi hari ini Engkau yang memberikan kami pengertian itu. that every time we speak your name, Bahwa setiap kali kami mengucap namamu, that something happens. sesuatu terjadi. Oh
over every condition this morning, Lord, Atas segala kondisi pagi hari ini Tuhan. over our lives. Atas hidup kami. We speak the name of Jesus this morning. Kami ucapkan nama Yesus pagi hari ini. And Lord, I pray that truly today Dan Tuhan, aku berdoa bahwa sungguh hari ini you will turn water into wine. Engkau yang akan mengubahkan air menjadi anggur. You will turn our lives from death to life. Engkau yang akan mengubahkan hidup kami yang dulunya mati menjadi You will kehidupan. turn barrenness to fruitfulness. Engkau yang akan mengubahkan kemandulan menjadi You will kemakmuran. turn disease to healing. Engkau yang akan mengubah dari penyakit menjadi kesembuhan. You will take what is void and make it complete. and Engkau akan full. mengambil apa yang sebelumnya kosong menjadi penuh dan sempurna. So thank you, Father. Jadi terima kasih Bapa. We declare boldly this morning, Dan kami nyatakan dengan berani pagi hari ini. your kingdom come, Kerajaan-Mu datang, your perfect will is done, kehendak-Mu yang sempurna jadi. here on earth, Di sini di bumi, in us, di dalam hidup kami, and then through us, lalu lewat hidup kami. only what is in heaven. Hanya apa yang ada di surga. For your glory Untuk kemuliaan-Mu and through your power. dan lewat kuasa-Mu. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus yang perkasa. Amen. Amen. Good morning. Thank you so much. Selamat pagi, terima For kasih a good banyak worship. untuk worshipnya. Thank you for Inga and her team. Terima kasih untuk Bu Inge dan tim. It is a joy to be back. Sebuah sukacita bisa kembali lagi di sini. Amen. Are you excited? Tell Mimi. Apakah semuanya bersemangat, Bu Mimi? Amen. God is good. Tuhan baik ya. So this morning, we're gonna do something that is a prophetic act. Jadi pagi hari ini kita akan melakukan sesuatu, sebuah aksi profetik. But I want you to understand, Tapi saya ingin saudara untuk mengerti terlebih dahulu. it's not just about the action. Ini bukan hanya mengenai perbuatannya saja, It's about our hearts. tapi ini mengenai hati kita. That whatever we do, we have to do with faith. Bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan iman. Amen. And faith comes by hearing, Dan iman itu datang dari pendengaran, and by hearing the word of God. dan pendengaran akan firman Tuhan. So Liana and I will share from John chapter 2 this morning, Jadi Bu Angkia dan saya akan membagikan dari Yohanes 2 di pagi hari ini, where Jesus was in a city called Cana, di mana Yesus saat itu sedang berada di sebuah kota bernama Kana. which means land of reeds. Reeds. Reeds, the one in the water usually. Reed. Oh, reed, ya. Jadi Kana R-E-E-D. itu artinya adalah the city of reed. Reeds. Oke. Kota dari gelombang air. And you know, reed is not very strong. Dan kalau kita tahu gelombang air itu nggak gitu kuat ya It saudara. can easily break. Dengan mudah bisa dihancurkan. And that presents our lives being fragile. Dan itu sedang berbicara mengenai kehidupan kita yang rapuh. But the city didn't remain the same. Tapi kota itu tidak menjadi sama, Something changed. sesuatu berubah. And I believe as the first miracle we read about was a wedding, it was also prophetically speaking about our relationship with Christ. Jadi menurut saya, mujizat pertama yang terjadi di sini juga berbicara mengenai secara profetik, itu mengenai hubungan kita dengan Kristus seperti perkawinan di Kana. Because our relationship with God is not only us worshiping, right? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hanya sebatas kita menyembah Tuhan saja kan? It's not a religion. Bukan mengenai agama, It's a relationship. tapi berbicara mengenai hubungan. Him being the bridegroom and us being the bride. Bahwa Tuhan menjadi suami kita. Amen? So even the men, sorry, you are a bride. Jadi untuk para laki-laki, maaf, Bapak pun adalah istri mempelai Kristus. Amen? And we are also sons. Dan kita semua juga putra-putranya Tuhan. Amen? So when Jesus was first revealing the heart of the Father, Jadi saat pertama-tama Yesus sedang menunjukkan hati Bapa, it was in a city that was called Fragile or Reeds. Oke, jadi saya koreksi sedikit saudara, reed itu berarti buluh ya, buluh yang ada di air. At Jadi a wedding. Di kota itu di mana Tuhan melakukan mujizat pertama adalah kota yang berbicara mengenai kerapuhan seperti buluh itu. Di Amen. sebuah pernikahan. And the wedding was at a stage where everybody was enjoying it very much. Dan itu terjadi di sebuah pernikahan di mana di sebuah acara dan semua orang sedang menikmati acaranya. When suddenly there was a challenge Di mana tiba-tiba ada sebuah rintangan. and the wine ran out.
dan anggurnya habis. which could become a very big disgrace or embarrassment. Di mana saat itu kalau kehabisan anggur itu bisa menjadi sebuah mengakibatkan sebuah rasa malu yang besar bagi yang sedang menikah. You know, in our lives, Dan tahukah saudara, dalam hidup we can kita, be busy doing life, kita bisa sibuk melakukan jalani hidup kita. going on, Menjalani dengan begitu saja, when suddenly something happened. lalu tiba-tiba sesuatu terjadi. Just like what happened that day at the wedding. Sama seperti apa yang terjadi pada hari itu di perkawinan Kana. But it didn't end in disgrace. Tapi kita tahu pada akhirnya tidak selesai dengan rasa malu, It didn't end in defeat tidak selesai dengan rasa kalah, because of two things. karena dua hal. Number one was Yang pertama adalah the presence of Jesus at that wedding. kehadiran Yesus di pernikahan itu. What could have been a big embarrassment, Yang sebelumnya mungkin menjadi rasa malu yang besar. that was one moment a challenge for the guests and for the bride and the bridegroom. Di mana ada sebuah masa di mana ada pertentangan untuk rintangan bagi yang menikah dan juga bagi tamu-tamunya. Was changed because Jesus was there. Itu diubahkan karena kehadiran Yesus di pernikahan itu. So that's the first thing I want to ask you today. Jadi itu hal pertama yang saya ingin tanyakan pada saudara hari ini. Is Jesus in your life present every day? Apakah Yesus ada di dalam hidup saudara setiap harinya? Or is it just a religion? Atau Yesus hanya sebatas agama? Is it something we do when we gather, or is it something we do every day? Apakah Yesus sebuah hal yang hanya kita lakukan saat kita berkumpul saja, atau Yesus memang ada dalam hidup kita setiap harinya? You know, it starts at the cross. Kita tahu bahwa semuanya itu dimulai di salib. Everything starts here. Semua hal dimulai di sini. Without the cross, Tanpa salib, without Jesus Christ, tanpa Yesus Kristus, there's no solution. tidak ada solusi. There's no life after death. Tidak ada kehidupan setelah kita mati. It starts at the cross. Semua dimulai di salib ini. Because Jesus was at that wedding, Karena Yesus ada di pernikahan itu, things change. hal-hal diubahkan. That's the first thing. Nah, itu langkah pertama. So we have to personally, Jadi kita harus secara pribadi, we have to answer that question. kita harus menjawab No pertanyaan matter itu. how old you are today, Tidak peduli seberapa tua saudara hari ini, how old are the kids? How old is your daughter? umur berapa Pak putrinya? 7. 7. Wow. You know, yesterday my daughter phoned me from South Africa. Jadi kemarin, Oh, not yesterday, 2 days ago. 2 hari lalu putrinya Miss Angkia baru saja menelpon dari Afrika I was Selatan. having dinner with Vanessa and her family. Jadi Miss Angkia saat itu sedang makan malam dengan keluarganya Vanessa. And she video called me. Lalu putrinya memvideo call Miss And Angkia. Vanessa said, answer, it's okay. Lalu Vanessa bilang nggak apa-apa, angkat aja. And she phoned me. Lalu dia menelpon saya. She au pairs a 7-year-old and a 5-year-old boys. She takes care of them, au pair. Jadi saat itu putrinya sedang menjaga anak berumur 7 tahun dan 5 tahun. So she phoned me to tell me, Jadi dia sedang menelpon untuk memberitahu saya. Mama, the 7-year-old boy Michal accepted Jesus. Mama, putra berumur 7 tahun ini namanya Mikal menerima Yesus. And he said, Amanda, I gave my heart to Jesus. Lalu anak itu berkata pada Elminda, Elminda aku sudah memberikan hatiku kepada Yesus. And she asked him, so how do you feel? Terus dia tanya ke anaknya, jadi apa yang kamu rasakan? I have changed. Terus bahkan anak itu berkata, aku telah diubahkan. And he's only 7 years old. Dan anak itu baru 7 tahun saudara. That's where it starts. Semuanya dimulai di situ. Doesn't matter if you're 7 Tidak peduli kita umur 7 tahun, or if you are 70. atau bahkan kita umur 70 tahun. It starts at the cross. Semuanya dimulai di salib. It starts by accepting that Jesus Christ is the only answer. Semuanya dimulai dari kita menerima bahwa Yesuslah jawaban. He's the way, the truth, and the life. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. And no one comes to the Father. Dan tidak ada yang bisa datang kepada Bapa. No one. Tidak ada Not the satupun. devil, Tidak iblis. not the liar, Tidak sang pembohong. not your enemy. Tidak musuh kita. No one Tidak ada siapapun comes to the Father yang bisa mendatangi Bapa except through Jesus Christ. tanpa lewat Yesus Kristus. Amen. So that's the first thing that was different at that wedding.
Nah, jadi itu hal pertama yang merubah kejadian di pernikahan itu. The second thing that was different Hal kedua yang berbeda adalah is when Mary spoke to the servants, saat Maria berbicara kepada hamba-hambanya. she said to them, Dia berkata kepada pelayan-pelayannya, whatever he tells you to do it. apapun yang dikatakan dia kepadamu, buatlah itu. And we know that there were 6 pots Dan kita tahu satu ada 6 bejana with 20 to 30 gallons of water. yang mungkin bisa diisi 20 sampai 30 galon air. It was their, the word says, it was their ritual to purify according to their custom. Nah, dituliskan di situ bahwa itu tuh sesuai disediakan menurut ritual orang Yahudi, adat mereka, bahwa itu digunakan untuk pembasuhan. It was just like a religious action. Jadi sebenarnya ini hanya seperti sebuah aksi adat istiadat saja. And Jesus said, Lalu Yesus berkata, verse 7, ayat yang ke-7, fill the water pots with water. isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. So they filled them up to the brim. Lalu mereka pun mengisinya sampai penuh. The second thing that is very important and that is different, Hal kedua yang sangat penting dan letak perbedaannya adalah the pots were already there. tempayan-tempayannya sudah ada di situ. But what was different? Tapi perbedaannya adalah Jesus spoke a word which they had to obey. Yesus mengucapkan sebuah kata yang mereka harus taati. You know, we can do religious actions all day, every day. Jadi saudara tahu bahwa kita bisa saja melakukan aksi agamawi setiap harinya. We can fall into certain patterns or certain rituals. Kita bisa saja menjadi mengikuti sebuah rutinitas ataupun sebuah aksi yang kita lakukan setiap hari seperti ritual. If we do not have a personal word from the Lord and we obey, we do not see the fruit. Kalau kita tidak memiliki firman secara pribadi dari Tuhan dan kita tidak menaatinya, maka kita tidak akan bisa melihat buahnya. Because the ritual, having waters, has always been there. Karena ritual mengisi tempayan ini dengan air itu sudah menjadi hal biasa. But that day, Tapi hari itu, because there was a word from the Lord, karena itu sebuah firman yang keluar dari and they Tuhan, obeyed the Lord, dan mereka menaati firman the Tuhan, water turned into wine. air itu berubah menjadi anggur. It wasn't just water. Itu bukan menjadi air lagi. And we know that Ephesians 5 verse 26 and 27 speaks exactly about what was happening on this day. Dan kita tahu Efesus 5 ayat 26 dan 27 berbicara mengenai hal ini. That Jesus is coming for his bride. Bahwa Yesus sedang datang untuk mempelainya. That have been cleansed by the washing of water through his word. Yang telah dibersihkan dan disucikan oleh air, yaitu pembersihan lewat firman-Nya. So yes, they ceremonically washed them with water before they went into the synagogue. Jadi ya mungkin mereka sudah membiasakan diri untuk membasuh diri sebelum mereka masuk ke bait Tuhan. But today we have the word. Tapi hari ini kita memiliki firman Tuhan. We have the word that cleanses us. Kita memiliki firman yang membersihkan But kita. what Jesus was saying that day, Bahwa apa yang Yesus katakan hari itu, it is obeying the word lewat mentaati firman-lah that makes it new wine. yang akan membuat anggur baru. So when we read the word of God Jadi saat kita membaca firman Tuhan, and we are full to the brim, dan kita dipenuhi sampai atas. it's not just a verse we put on the wall, Ini bukan berbicara mengenai firman yang hanya kita tempel di tembok saja. but we live the word. Tapi kita menghidupi We firman-Nya. obey the word. Kita mentaati What firman-Nya. happens? Apa yang akan terjadi? It turns into wine. Tuhan akan mengubahnya untuk And menjadi not just anggur. any wine. Dan bukan hanya anggur We know biasa. the wine is the power of the Holy Spirit. Kita tahu anggur berbicara mengenai kuasa Roh Kudus. It presents the Holy Spirit. Dan itu melambangkan Roh Kudus. And it also presents the blood of Jesus Christ. Dan anggur juga melambangkan darah Yesus. But Jesus didn't just make the same wine. Tapi Yesus tidak hanya membuat anggur yang sama, He made the best wine. dia membuat anggur yang luar biasa. Amen. And I believe that. Dan aku percaya That even today, bahwa bahkan hari ini, no matter what is in your life, tidak peduli apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. maybe today we are not running out of wine because in Jesus' name I believe we as the church cannot run out of wine. Amen. Mungkin hari ini kita belum kehabisan anggur karena saya percaya sebagai gereja Kristus kita dalam nama Yesus tidak akan kehabisan anggur. The Holy Spirit doesn't become tired or sleepy. Roh Kudus tidak menjadi lelah dan menjadi ngantuk ya saudara. Amen. He's always good.
Roh Kudus selalu He's baik. always ready. Roh Kudus selalu siap. So people always ask me, "Wah, you go from ministry to ministry, never get tired, huh?" Jadi orang suka nanya ke Bu Angkia, kamu dari pelayanan langsung pelayanan lagi emang gak capek? No, Enggak dong. because if I do it in the flesh, Karena kalau saya melakukannya dalam kedagingan, what will happen? apa yang akan terjadi? I will be tired. Ya capek, saudara. But if we don't do it in the flesh, Tapi kalau kita tidak melakukannya dalam kedagingan, we do it in the spirit, kita melakukannya dengan roh. what happens? Apa yang terjadi? We get more energy. Kita malah semakin berapi-api. So when everyone fall asleep, Liana and I is like, "Wow, let's go!" Jadi saat semuanya ngantuk, saya sama Bu Angkia malah, ayo lagi. Amen. So we are so full Jadi kita sangat as penuh the church. sebagai gereja Tuhan. But maybe this morning Tapi mungkin pagi hari you ini, have a different challenge. saudara memiliki rintangan yang lain. Maybe it's your family. Mungkin mengenai keluarga kita. Maybe your resources. Mungkin rintangan kita berada dalam keuangan kita. Or maybe a sickness this morning. Atau mungkin mengenai penyakit kita. Then I want to encourage you. Maka saya ingin menyemangati saudara. The same Jesus Yesus yang sama, that turned water into wine yang mengubah air menjadi anggur, is alive for you today. itu hidup hari ini untuk kita. But what is so important, Tapi apa yang menjadi penting, what I want us to understand, apa yang saya ingin kita untuk mengerti, is the importance of the first sentence of John 2. bahwa kepentingannya terletak di Yohanes 2 ayat yang pertama. Verse 1 says, Di ayat yang pertama berkata, "On the third day there was a wedding at Cana of Galilee." pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Amen. Why the third day? Kenapa hari ketiga sih saudara? Have you read it before? Pernahkah saudara baca sebelumnya? Or we just read the miracle? Atau kita cuman baca tentang mujizatnya aja? The word specifically says it was the third day. Firman secara khusus berbicara bahwa pada hari ketiga. You know why? Tahukah kenapa saudara? Because in a few days' time, I think now 33 minus 7 is what? 26? 25. 33 minus 7. 7. It's 26, right? Ya, oke. In 26 days, Dalam 26 hari lagi, we will celebrate the first day kita akan merayakan hari pertama where Jesus was crucified. di mana Yesus disalibkan. And so many people I know, Dan begitu banyak orang yang saya kenal, they get to this place. mereka sampai ke titik ini. Yes, they accept Jesus Christ as the Lord and Savior, Ya, mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. but they remain here. Tapi mereka berada di sini aja. They continue life, Mereka menjalani hidup mereka, whether it's 30 years or 70 years. di mana 30 tahun atau bahkan 70 tahun kemudian, They die and they go to heaven. mereka mati dan mereka masuk surga. But so much more Tapi lebih dari itu. than just this starting point of the first day. Lebih dari hanya di starting point, titik start, titik mulai di sini, There's the third day. ada hari ketiga. And this is the third day. Dan ini berbicara mengenai hari ketiga. On the third day, Di hari ketiga lah, Jesus turned Yesus mengubah the water air itu into wine. menjadi anggur. On the first day, Di hari pertama, blood and water was the last thing that came from Jesus' body. hal terakhir yang keluar dari tubuh Yesus adalah air dan darah. But on the third day, Tapi di hari ketiga, it was turned into wine. hal tersebut diubahkan menjadi anggur. On the third day, Jesus rose. Di hari ketiga Yesus bangkit. And it was through him, Dan lewat dialah, it was through him being risen, lewat Yesus dibangkitkan, that death has been overcome. bahwa kematian telah dikalahkan. That we are no longer at this place. Bahwa kita tidak lagi berada di titik ini. We cannot get to the third day without the first day. Kita tidak bisa sampai di hari ketiga tanpa melewati hari pertama And terlebih yes, dahulu. many times we partake of communion. Dan ya seringkali kita makan perjamuan kudus. And we believe. Dan kita percaya. Jesus said, Yesus berkata, "This is my body and this is my blood. inilah tubuhku dan inilah darahku. Whoever Siapapun drink this and eat this, yang memakan dan meminum ini, this is the real food. inilah makanan yang sebenarnya. This is the real drink. Inilah minum yang sebenarnya. When you eat and you drink, Saat kita makan dan minum, I am in you aku ada dalammu and you are dan kamu ada di dalam in me." aku. That's what Jesus said. Itu yang dikatakan oleh Yesus. You know, last night Liana and I watched the movie The Last Supper. Semalam saya dan Bu Angkia baru saja menonton film The Last Supper.
perjamuan terakhir. And as we saw it, Dan selagi kita menontonnya, we were so touched. kita sangat-sangat tersentuh. But the sad thing, Tapi yang sedih adalah many people are still here, banyak orang berhenti di sini saja, looking at the cross. memandang ke salib. It says, yes, there were thorns. Dan ya, memang ada mahkota duri, He was pierced. dia telah ditusuk. 39 stripes has been given Dan dia dicambuk 39 kali. that we can be healed, Sehingga kita bisa disembuhkan. that we can have authority, Sehingga kita bisa memiliki otoritas. that we can walk in victory. Sehingga kita bisa berjalan dalam kemenangan. And we say that, Dan kita mengucapkan hal itu, but many times we live here. tapi seringkali kita hanya tinggal di sini saja. We don't live from the third day Kita tidak hidup dari hari yang ketiga. because Jesus is not on the cross anymore. Karena Yesus sudah tidak ada di salib lagi. Jesus has been risen. Yesus sudah dibangkitkan. So let's go that way because I'm scared the speaker will shout. Where are you today? Jadi sekarang saudara berada di mana? Are you living in front of the cross Apakah saudara masih tinggal di depan salib? or are you living from behind the cross? Atau saudara sekarang sudah tinggal di balik salib? From the power of the blood of Jesus Christ. Di kuasa Tuhan, dari darah Tuhan. Where I'm standing now, Di mana Miss Angkia berdiri sekarang, can you see me or do you see the cross? apakah saudara bisa lihat Bu Angkia atau saudara hanya melihat salibnya? So when the enemy looks at me now, Jadi saat musuh ingin melihat ke Bu Angkia sekarang, he see me risen in the power of Jesus Christ. dia sudah melihat bahwa kita sudah dibangkitkan dengan kuasa Kristus. When I look at life now, Saat Miss Angkia memandang ke kehidupan sekarang, I look through the blood of Jesus Christ. dia memandangnya lewat darah Kristus. When I look at any circumstance, Saat saya memandang ke situasi apapun dalam hidup saya, I see it through the blood of Jesus Christ. saya melihatnya lewat darah Kristus. Because yes, I understand. Karena ya saya mengerti, It all started with the cross. memang semuanya dimulai dari salib. Without the cross, there's nothing. Kalau tidak ada salib, maka tidak ada yang lain. There's no life. Tidak ada kehidupan, There's no new wine. tidak ada anggur baru, There's no healing. tidak ada kesembuhan, There's no abundance. tidak ada But berkelimpahan. what makes all of that manifest in your life today in 2025? Tapi apa yang membuat semua hal tersebut termanifestasi dalam hidupmu hari ini di 2025? Santi, can you give me a pen, please? Oh, don't worry. Awesome. What makes all of this to be part of your life today? Tapi apa yang membuat semua hal ini menjadi bagian dari hidupmu hari ini? It is not just me looking at the cross. Bukan hanya saya sedang memandang kepada salibnya saja. It's me coming to the cross, believing the word says Tapi saya datang ke salib dengan iman seperti ditulis di firman. everything, Bahwa semuanya, every accusation, semua tuduhan musuh, every sickness, semua penyakit, every lie semua kebohongan have been nailed to the cross. sudah dipakukan ke salib ini. When I put it on the cross, Saat saya menaruhnya di salib, I have a choice to make. saya sekarang memiliki pilihan yang harus saya buat. Am I going to stay here, Apakah saya akan tetap hanya berada di And depan every salib day? saja? Dan setiap hari still look at what I've put on the cross? saya terus memandang apa yang telah saya taruh di salib Tuhan. Where I'm going to live Atau saya akan hidup from the third day, dari hari ketiga where I believe di mana saya percaya whatever I put on the cross, apapun yang sudah saya taruh di salib ini it has been accomplished. sudah digenapi oleh Tuhan. That Jesus Christ Bahwa Yesus Kristus have turned my sickness sudah mengubah penyakitku into healing, menjadi kesembuhan. have turned my fear Sudah mengubah rasa takutku into power, menjadi kuasa. have turned my anxiety Sudah mengubah rasa khawatirku into boldness, menjadi keberanian. have turned what was lost Sudah mengubah apa yang sebelumnya terhilang into salvation. menjadi keselamatan. So what we want you to do this morning, Jadi yang saya ingin saudara untuk lakukan pagi hari ini, the first thing is, hal yang pertama adalah, have you reached the place sudahkah saudara sampai ke titik itu? where you truly believe Di mana saudara sungguh percaya that Jesus personally died for you? bahwa Yesus secara pribadi telah mati untuk kita.
Have you gotten to the place Sudahkah saudara sampai ke titik itu? where it's not just your religion, Di mana ini bukan berbicara hanya mengenai agama kita saja, it's a personal surrender? tapi mengenai berserah secara penuh. Because we have to die with Christ. Karena kita harus terlebih dahulu mati bersama Kristus. Not just look at the cross, Bukan hanya memandang ke salib saja, but to personally die. tapi untuk secara pribadi mati. And you're going to be given a piece of paper this morning. Dan saudara semua hari ini akan diberikan secari kertas. You have the choice. Nobody is going to give you what to write on that paper. Jadi saudara masing-masing memiliki pilihan. Tidak ada yang akan memaksa saudara apa yang saudara ingin tuliskan di kertas itu. You choose. Saudara yang pilih. You know, to surrender Saudara tahu kata untuk berserah doesn't mean to give up. itu bukan mengenai kita menyerah saudara, angkat tangan. To surrender is to give over. Berserah berbicara mengenai memberikannya, To hand over. untuk menyerahkannya, To say, Lord, untuk berkata Tuhan, I hand over my sickness. aku menyerahkan penyakitku, I hand over my fear. aku menyerahkan rasa takutku, I hand over the challenge. aku menyerahkan semua rintangan dan tantangan dalam hidupku. And then what you're going to do, Dan apa yang saudara akan lakukan? you're going to come and put it on the cross. Saudara akan datang ke depan lalu menaruh pesan itu di salib ini. You're going to surrender it yourself. Saudara yang akan secara pribadi berserah kepada Tuhan. But this is not where it stops. Tapi jangan berhenti di sini saudara. This is just the beginning. Ini baru permulaannya saja. Then we die with Christ. Nah setelah itu kita mati bersama Kristus. So you die, Jadi saudara harus mati. but we are raised with Christ. Tapi kita dibangkitkan bersama Kristus. On the third day, Di hari yang ketiga, you are risen. saudara telah dibangkitkan. Not in your own power, Bukan lewat kuasa kita sendiri. not in your own strength. Bukan lewat kekuatan kita sendiri. The water didn't turn into wine because they made it to ferment. Airnya tidak berubah menjadi anggur karena mereka memfermentasi airnya. It turned into wine because they obeyed and they believed. Airnya berubah menjadi anggur karena mereka mentaati Yesus. Amen. So if you believe this morning, Jadi kalau saudara percaya pagi hari ini, whatever you put on the cross, apapun yang saudara taruh di salib, Jesus is turning it around. Yesus sudah memutar balikannya. He's turning your sickness into healing. Dia sedang mengubah rasa penyakitmu menjadi kesembuhan. He's turning your lack into abundance. Dia sedang mengubah kekuranganmu menjadi kekayaan He's atau turning your berkelimpahan. challenge into breakthrough. Dia mengubah rintanganmu menjadi sebuah terobosan. Then you have to make a choice. Maka saudara harus membuat pilihan saat ini. Will you pick it up? Apakah saudara mau mengangkatnya? So this morning, Jadi pagi hari ini, the blood and the body of Jesus Christ, darah dan tubuh Kristus. we're going to partake together after we do the prophetic act. Setelah kita melakukan aksi profetik ini, kita semua akan perjamuan kudus bersama-sama. But we're not going to hand it out for you. Tapi kita nggak akan membagikan perjamuan kudusnya kepada saudara. You have to believe. Saudara harus percaya sendiri. Are you going to pick it up yourself? Apakah dan saudara sendiri pribadi yang harus mengambil perjamuan kudus itu. Because I cannot pick it up for my children. Karena saya tidak bisa membawa keselamatan untuk anak-anak saya. I cannot pick it up for my husband. Saya tidak bisa membawa keselamatan itu untuk suami saya. Each one made a personal decision. Mereka masing-masing sendiri telah membuat keputusan pribadi. Amen. So can I please ask the worship team? Jadi boleh saya minta worship team untuk maju ke depan? Before you write down anything, I want you to close your eyes. Oke, saudara sebelum saudara menuliskan apapun, tolong pejamkan mata terlebih dahulu. Boleh semuanya pejamkan mata? And as you close your eyes, Dan selagi saudara menutup mata, I want you to see this morning. nah saya ingin saudara untuk melihat pagi hari ini. What is it that you want to put on the cross? Hal apa yang saudara ingin taruh di salib Tuhan? What is it that you are personally trusting the Lord this morning? Hal apa yang saudara secara pribadi sedang percayakan kepada Tuhan pagi hari ini? To turn Untuk diubahkan it around, kebalikannya. to make it new wine. Untuk mengubah situasi itu menjadi anggur baru.
And if you truly believe this morning, Dan kalau saudara sungguh-sungguh percaya pagi hari ini, I want you to write down with faith saya ingin saudara untuk menuliskan dengan iman that whatever you write down, bahwa apapun yang saudara telah tuliskan, it is through Jesus Christ lewat Yesuslah that there is victory. akan ada kemenangan atas hal itu. It is not through man. Bukan lewat manusia, It is not through our effort. bukan lewat kuat dan gagah kita sendiri, It's just a small act of obedience. tapi hanya lewat sebuah aksi kecil And menunjukkan I'm sure ketaatan. Dan that saya day, percaya On the third day at the wedding, bahwa hari itu, di hari ketiga di Kana, I'm sure the people were thinking, saya yakin orang-orang tuh pada berpikir, what can a pot with water do to our problem? apa sih tempayan yang diisi air bisa lakukan atas situasi kita? How can it resolve the challenge? Bagaimana hal ini bisa menyelesaikan masalahnya? But because Jesus was there, Tapi karena Yesus ada di situ, and because it was His word, dan karena firman-Nya lah, something simple like water hal kecil seperti air was turned into the best wine. bisa diubahkan menjadi anggur yang terbaik. This is just a simple prophetic act. Ini hanya sebuah aksi profetik biasa saja, But I believe tapi saya percaya we are living in the third day, kita sekarang sangat hidup di hari yang ketiga, the day of the resurrection of our Lord Jesus. di hari dari kebangkitan dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. We are not in the grave of sin anymore. Kita bukan lagi berada di kubur di dalam dosa lagi. We're not in the grave of defeat anymore. Kita tidak ada berada lagi dalam kubur yang menyatakan kekalahan We lagi. have been risen with Him Kita telah dibangkitkan bersama for Tuhan eternal life. untuk kehidupan yang kekal. Everything in this life is temporary. Semua hal yang ada di dunia ini hanya sebentar saja. But in Jesus Christ, Tapi di dalam Yesus Kristus, we have life. kita memiliki kehidupan. We have victory. Kita memiliki kemenangan. We have healing. Kita memiliki kesembuhan. And if you believe this morning Dan kalau saudara percaya pagi ini that Jesus is enough bahwa Yesus cukup bagiku, in your own time, maka dalam waktu pribadi saudara, I want you to come and put on the cross saya ingin saudara untuk maju dan taruhkan pesan itu di salib ini. what you trust Him for. Apa yang sudah saudara percayakan pada Tuhan. And then by faith, Lalu dalam iman, I want you to pick up His body. saya ingin saudara untuk mengambil tubuhnya I want you to Kristus. pick up His blood. Saya ingin saudara untuk mengambil darah Kristus. Then you can just go and sit down. Lalu setelah itu saudara boleh balik duduk. And you're not going to use it yet. Dan saudara jangan dimakan dulu ya. Pastor will lead us. Nanti pastor akan nge-lead kita semua, memimpin kita semua. But the prophetic act this morning Tapi aksi profetik pagi hari ini is to believe. adalah saya ingin saudara untuk percaya. Lord, Tuhan, in you di dalam Engkau, I put it. aku menaruhnya di salibmu. In you, Lord, Di dalam Engkau Tuhan, I receive. aku sudah menerima. And my act of faith, Dan dalam perbuatan iman saya, I pick up my healing. saya mengambil kesembuhan saya. I pick up my victory. Saya mengambil kemenangan I saya. pick up my salvation. Saya mengambil I keselamatan pick up saya. my breakthrough. Saya mengambil terobosan And saya. from this day, Lord, Dan lewat mulai I hari don't ini only Tuhan, live from the first day, saya tidak hanya hidup dari hari pertama but I saja, live in the third day. tapi saya menghidupi dari hari I live in ketiga. the resurrection power. Saya hidup dengan kuasa kebangkitan I Tuhan. live from a place Saya hidup dari tempat where I know my Lord is alive, di mana saya tahu Tuhan saya hidup, where I understand di mana saya mengerti that He that is in me bahwa Dia yang ada dalam aku is much greater than what is in this world, Dia lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. and that there's nothing in this world Dan tidak ada apapun di dunia ini that is greater yang lebih besar than His name. dari nama Dia. When it becomes your personal revelation, Saat itu menjadi penwahyuan pribadi saudara. when you have that relationship with Him, Saat saudara memiliki hubungan itu dengan Dia, you don't look at the things that you've nailed to the cross. saudara tidak akan lagi memandang terhadap apa yang sudah saudara pakukan di salib itu. You look at Him. Tapi saudara memandang ke Tuhan. Today, Hari ini Jesus is alive. Yesus hidup. He's alive. Dia hidup saudara. He's alive. Dia hidup. Not just in heaven. Bukan hanya di surga. He's alive in you. Dia hidup di dalam kita. Christ in you. Kristus di dalam kita. It's the hope of glory. Adalah halapan dari The kemuliaan. new wine Adalah anggur yang is baru in itu. you.
your personal revelation. maka itu harus menjadi pewahyuan pribadi kita. People can pray for you every day. Orang-orang mungkin mendoakan saudara setiap hari, If you don't pick it up, tapi kalau saudara tidak mengangkatnya, if you don't make it your own, kalau saudara tidak percaya dan menjadikannya itu milik pribadimu, you're always going to come back. maka saudara akan terus kembali ke hari pertama. So I pray this morning, Jadi aku berdoa pagi hari ini, you pick up saudara mengambil, the fullness mengangkat kepenuhan itu of the third day, dari hari ketiga. and that Jesus Christ Dan bahwa Yesus Kristus will turn akan mengubah the water air itu into new wine. menjadi anggur baru. Abba Father, Aba Bapa, thank you. terima kasih. Thank you, Lord Jesus, Terima kasih Tuhan Yesus. for you being the perfect sacrifice. Untuk Engkau yang menjadi korban yang sempurna. Thank you for being faithful on the cross. Terima kasih bahwa Engkau setia di atas salib itu. That everything has been nailed to the cross. Bahwa semuanya telah dipakukan di atas salib And itu. this morning, Lord, Dan pagi hari ini Tuhan, we choose kami memilih to surrender. untuk berserah. We surrender our sickness. Kami menyerahkan penyakit kami. We surrender our fear. Kami menyerahkan rasa takut kami. We surrender ourselves Kami menyerahkan diri kami sendiri. to die in you, Lord, Untuk mati di dalam Engkau Tuhan. that we can be raised to a future new Sehingga life. kami bisa dibangkitkan bersamamu. That the way we do life Sehingga cara kami menjalani hidup kami is with the understanding of the third day. adalah dengan pengertian akan hari The ketiga power itu. of the third day Bahwa kuasa di hari ketiga to be risen, untuk dibangkitkan. to be alive. Untuk menjadi hidup. That we can boldly say, Bahwa kami bisa dengan berani berkata, it's no longer I who live, bukan lagi aku yang hidup, but it's Christ Jesus tapi Kristus Yesuslah that is alive in me. yang hidup di dalam aku. I thank you, Lord, that today Aku mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini, it becomes our personal revelation. hal ini akan menjadi pewahyuan pribadi kami. I pray that everyone will truly believe this morning Aku berdoa bahwa pagi hari ini semua orang akan sungguh-sungguh percaya that it is in you bahwa di dalam Engkaulah that we have the fullness of life. kami memiliki kepenuhan dari hidup ini. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. So I'm going to ask the worship team to sing a song. Jadi saya akan minta worship team untuk menyanyikan lagu. This is not for you and your friend. Ini bukan untuk kita dan teman kita, It's personal. tapi ini pribadi untuk kita sendiri. So in your own time, Jadi di waktu pribadi saudara, I want you to come and put on the cross. saya ingin saudara untuk maju dan menempelkan di salib. Thank you, Santi, for getting it done. Terima kasih Cisanti yang sudah menaruh salib yang indah ini untuk kita semua. I don't want you to talk to one another. Saya nggak ingin saudara untuk berbicara kepada satu sama lain ya. I want you to do it with the Lord. Saya ingin saudara untuk melakukannya dengan Tuhan With a secara heart of pribadi. surrender. Dengan hati berserah. To come and put it on the cross. Untuk maju dan menempelkannya di salib Tuhan. And then with understanding and revelation, Lalu dengan pengertian itu, I want you to pick up saya ingin saudara untuk mengambil what Jesus has done. apa yang Tuhan Yesus telah And lakukan. then you can go and sit down Nah, baru setelah itu saudara bisa kembali duduk. when everyone has done. Dan setelah semua orang sudah selesai, Pastor will lead us pastor akan memimpin kita to partake together. untuk perjamuan So kudus let's not bersama-sama. get distracted. Jadi mari kita jangan mengganggu satu sama lain ya. Don't entertain your flesh. Jangan kita menyenangkan tubuh kita. This is between you and the Lord. Ini benar-benar untuk kita pribadi dengan So make Tuhan. this a time of prayer. Jadi buatlah ini waktu untuk kita berdoa. See how you, whatever you put there, Lihat bagaimana apapun yang saudara tempelkan di salib itu, He takes. Tuhan mengambil. And whatever you pick up, Dan apapun yang saudara ambil nantinya, as you sit down, thank Him. selagi saudara kembali duduk, saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Is it clear? Apakah saudara mengerti? Ada pertanyaan? Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Saudara yang sebelah kanan dipersilakan. The reason that I live, The reason that I sing. Jesus,
Jesus I believe. Saudara yang sudah menempel dapat mengambil roti dan anggur dan kembali melalui jalur sebelah kanan ya Bapak Ibu. To you, you're the reason that I live, the reason that I see. Jesus I believe in you. Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, 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 the reason that I see, the reason that I live, the reason that I see with all I am. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan tentang Tuhan Yesus dengan segala kebaikannya. Supaya kita lebih mengasihi dia. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami. Engkau bela kami. Engkau berkati kami. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Minta ampun dan bertobat atas kesalahan kita. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan dosa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Maka kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Mari kita semua bangkit berdiri. Sebab apa yang kuturutkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas persekutuan tubuh dan darahmu dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Dengan darahmu dosa kami diampuni. Dengan darahmu kami diselamatkan. Dengan darahmu kami diperdamaikan dan kami dilayakkan untuk memanggilmu Bapa. Sekarang waktunya Engkau memberkati jemaatmu. Tuhan, Engkau mengasihi jemaatmu di tempat ini. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darahmu. Berikan kesembuhan, mujizat kesembuhan terjadi Tuhan. Juga berikan kekuatan dan hikmat untuk menjadi pelaku firman dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan kembali saudara kasih Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Amin. Biar firman-Nya terus bertumbuh di dalam kita dan menjadi buah yang baik kita ya. Oh, kami persilakan Pastor Angkia, silakan. So if you believe this morning Jadi kalau saudara percaya pagi hari ini that what just happened, bahwa apa yang barusan kita lakukan, then you cannot leave this place the same. maka saudara tidak boleh meninggalkan tempat ini dengan sama lagi. I want us to read Colossians 2, Saya verse ingin, 12 to 15. saya ingin kita sama-sama untuk membaca Kolose 2 ayat 12 sampai 15. Kita sama You can read some bahasa. Oke, kita baca sama-sama ya. Kolose 2 ayat 12 sampai 15. 1, 2, 3. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amen. So I want you to believe. Jadi saya ingin saudara untuk percaya. Whatever you wrote, Apapun yang saudara telah tuliskan, whatever is nailed to the cross, yang sudah saudara pakukan ke kayu salib. we are not standing in front of the cross Kita anymore. tidak lagi berdiri di depan salib itu lagi. We have died with Christ. Kita telah mati bersama Kristus. We are risen Kita telah dibangkitkan in new life dalam kehidupan yang baru. with new wine, Dengan anggur yang baru. which is now in you. Yang sekarang sudah berada dalam diri kita. Amen. If you've partaken, Kalau saudara sudah makan, you didn't drink the juice like this. saudara kan nggak minum anggurnya dituang begini kan? You didn't eat the bread like this. Kita nggak makan rotinya dengan begini kan? Where is it now? Sekarang roti sama anggurnya ada di mana saudara?
So where's healing now? Jadi sekarang kesembuhan ada di mana saudara? Where's breakthrough now? Sekarang terobosan ada di mana saudara? Where's victory now? Kemenangan sekarang ada di mana? But you have to believe to walk in it. Tapi saudara harus percaya dan menjalaninya. When the enemy come Saat musuh datang to kill, to steal, to destroy, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, you can say, saudara bisa berkata, it is written, telah tertulis, I walk because of Christ. aku sekarang berjalan karena Kristus. I live because of Christ. Aku hidup karena Kristus. My life Kehidupanku is hidden in Him. sudah disembunyikan di balik Kristus. Amen. So I want you to tell the person next to you, Jadi saya ingin saudara katakan ke tetangganya, you are a new creation. kamu sekarang ciptaan yang baru. You've been raised with Christ. Kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus. Amen. Do you believe that? Apakah saudara percaya? So when you go home, Jadi saat saudara pulang nanti, people must say, wow, you look so different. orang-orang harus bilang ya, kok kayaknya beda nih. Oh yeah, I died and was raised. Oh iya, saya tadi barusan mati terus dibangkitkan sih. Amen. Tomorrow in the office, Besok di kantor, people have to say, orang-orang harus bilang. oh Monday, today's not Sunday. Iya, Monday. Hari Senin ya saudara ya, pas balik ke kantor ya. People must say, Orang-orang harus bilang, wow, you look so different. wah kayaknya beda banget nih. Oh yeah, I died and I was raised. Oh iya, Sabtu kemarin saya baru habis mati terus dibangkitkan. Amen. So walk with Jesus Jadi berjalan bersama Kristus. from glory Dari kemuliaan to glory. sampai kemuliaan. Amen. Jesus didn't drink the new wine at the wedding himself. Yesus sendiri tidak meminum anggur barunya loh di pernikahan He Kana. gave it for everyone. Dia memberikannya kepada tamu-tamu What yang you receive datang. today, Apa yang telah kita terima hari ini, it's not for your own consummation. ya bukan hanya untuk minuman pribadi kita sendiri saja, It's for you to share. tapi untuk kita bagikan pada orang-orang sekitar kita. Go and be a blessing. Jadi pergi dan jadi berkat bagi banyak Be the orang. new wine in someone's Jadilah life. anggur baru dalam hidupan orang lain. What you receive today, Apa yang telah kita terima hari ini, when God has healed you today, go and pray for others to be healed. kalau Tuhan sudah menyembuhkan kita hari ini, maka besok kita pergi dan kita mendoakan kesembuhan untuk orang lain. When your family receives salvation, pray for others to receive salvation. Saat nanti keluarga kita sudah diselamatkan, maka kita mendoakan keluarga orang lain untuk juga menerima keselamatan. Amen. Amen. Oke. So stay blessed. Jadi tetaplah And I hope when I terberkati. see you next time, Dan saya berdoa kiranya nanti pas kita I ketemu will not lagi, recognize you saya nggak akan mengenali semuanya nih. because you will be filled with new wine. Karena semuanya pasti sudah dipenuhi dengan anggur baru. Amen. Amen. Open your hands. Boleh buka tangannya? Thank you, Terima Jesus. kasih Yesus. Father, these hands Bapak, tangan-tangan yang terangkat ini belongs to you. semua milikmu. Thank you, Lord, for the healing Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan that is in us yang ada di dalam kita and that you will reveal through us. dan yang akan kau ungkapkan lewat hidup kita. Thank you that every cell in their bodies, Terima kasih bahwa setiap sel dalam tubuh mereka, every muscle, setiap otot, every part of their flesh setiap bagian dari daging mereka has become new wine. sudah menjadi anggur baru. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan for your healing power. untuk kuasa kesembuhanmu. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan that you are the Prince of Peace. bahwa engkaulah pangeran atau raja That damai. wherever they go, Sehingga kemanapun mereka pergi, they will bring peace. mereka akan membawa kedamaian itu. Shalom, Shalom, your fullness, kepenuhanmu, your glory, kemuliaanmu, your presence hadiratmu in them akan ada dalam hidup mereka. and through them. Dan lewat hidup mereka, Let them be transformed biarlah mereka diubahkan. and bring transformation. Dan juga mereka membawa perubahan itu. In Jesus' mighty Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. God bless. Tuhan berkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 23 Maret 2025, pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBP hari Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service,
dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service. Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Tahun ini CK7 kembali mengadakan Kids Camp dengan tema Lego, Live Your Ego, Go Out for Everyone. Melalui Kids Camp ini, adik-adik akan belajar untuk semakin bertumbuh dalam iman dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. CK7 Kids Camp diadakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan harga early bird sebesar Rp750.000 yang berlaku dari tanggal 16 Maret hingga 20 April 2025. Kuotanya terbatas loh, setelah periode atau kuota berakhir, biaya pendaftaran akan berubah menjadi regular price seharga Rp850.000. Untuk adik-adik kelas 3 sampai dengan 6 SD, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk segera daftar untuk ikut serta dalam CK7 Kids Camp 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Papa dan Mama dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di masing-masing cabang. Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Anda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. It's in the presence of God Di dalam hadirat Tuhan, where you feel your restoration. di mana saudara bisa merasakan pemulihan itu. Jesus died for you on that cross. Yesus mati di kayu salib untukmu. My brother, my sister, Saudara-saudariku, He died for you on that cross. Dia mati untukmu di kayu salib. Pernahkah kita merasakan sesuatu yang tidak terlihat tapi begitu menyakitkan? Akibat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang terdekat kita sendiri, sampai meninggalkan bekas luka yang mendalam di dalam hati dan pikiran kita yang sulit untuk dipulihkan. Mengampuni, menerima, dan bangkit, serta berserah kepada Tuhan, awal dari pemulihan. Setiap proses pemulihan adalah jejak langkah yang Tuhan sediakan untuk mencapai harapan yang pasti dan nyata. Bersama-sama kita belajar untuk memulihkan hati kita di ibadah WOIGB PRJ pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 10 pagi dengan tema Healing the Wounded Heart yang akan dilayani oleh Ibu Ughari Rifung. Bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Pastor Angkia. Thank you so much for the word of God. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, bagi Bapak Ibu sekalian sudah menerima amplop persembahan kah? Sudah terima semua ya, nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan saudara. Nanti sepulang ibadah dapat diberikan, dapat diserahkan di kotak persembahan ya Bapak Ibu. Saya undang seluruh jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama berdoa syafaat dan sekaligus kita akan menutup ibadah hari ini.
Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, ada kuasa mujizat-Mu yang telah dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah juga setiap kami yang Kau berikan kesempatan untuk kami membawa persembahan kami kepadamu. Berkatilah Tuhan Yesus setiap tangan-tangan yang sudah membawa persembahan kepada Engkau. Dan biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam firman Tuhan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Bapa, kami membawa setiap umat-Mu yang datang hari ini Bapa. Apapun jadi permasalahan, pergumulan, persoalan mereka. Engkau yang menghampiri setiap mereka Bapa. Engkau memberikan jalan keluar-Mu buat setiap mereka Bapa. Ada kuasa mujizat di tempat ini Tuhan. Ada kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Ada kekuatan yang baru mengalir di tempat ini. Pengharapan yang baru turun buat setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa gereja-Mu CK7 ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati gereja kami. Pakai gereja kami Tuhan di tahun penuaian ini. Biarlah gereja kami menuai banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, saat ini kami mengarahkan tangan kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Yesus. Ibu Pastor Angkia yang sudah melayani Bapa. Biarlah hikmat, pewahyuan senantiasa menyertai pelayanan hamba-Mu. Pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu. Biarlah setiap pelayanannya boleh menjadi berkat. Dan melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati dengan kesehatan atas hamba-Mu dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami membawa gembala sidang kami, Pak Niko. Gembala CK7 Dr. Yanto ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati dalam pelayanan. Berkati di dalam pengembalaan. Dan biarlah melalui kedua hamba-Mu banyak jiwa-jiwa boleh dibawa untuk mengenal kepada kasih Kristus. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Tuhan pakai generasi Yeremia yang ada di gereja-gereja-Mu. Sehingga setiap mereka bangkit menjadi penuaian-penuaian-Mu Bapa. Berkati dimanapun Tuhan tempatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya ada keamanan atas bangsa kami. Ada perlindungan daripada Tuhan terjadi atas bangsa kami. Indonesia selalu aman dalam perlindungan-Mu. Tuhan berkati Presiden dan Wakil Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Biarlah ada hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil semua mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan buat rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Seperti firman-Mu katakan Tuhan. Di Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kami percaya janji firman-Mu itu akan digenapi atas umat-Mu yang datang hari ini Tuhan. Sehingga mereka Tuhan akan berkata ada kekuatan dan pengharapan yang baru yang Tuhan beri buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menyiapkan hati kami menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai sekarang sampai saat Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Sabtu Bapak Ibu sekalian dan sampai jumpa di ibadah Cancer Ministry berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.